Kecerahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus badan perairan pada kedalaman tertentu. Pada perairan, kecerahan sangat penting karena erat kaitannya dengan fotosintesis dan produksi primer perairan. Kecerahan air juga bergantung kepada warna dan kekeruhan. Kecerahan juga dapat diartikan sebagai transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan alat bernasa cidis. Secidis merupakan suatu alat berupa lempengan berbentuk bulat berwarna hitam putih dengan tali panjang sebagai alat ukur kedalaman untuk memudahkan mendapatkan nilai kecerahan. Nilai kecerahan didapatkan dengan rumus 1/2 dikali D1 plus D2, di mana D1 didapatkan pada saat lempengan sudah tidak terlihat di dalam perairan, dan D2 didapatkan pada saat lempengan sudah mulai terlihat ketika ditarik ke atas permukaan perairan. Langkah-langkah mengukur kecerahan perairan. 1. Pastikan tali dan lempengan dalam posisi tegak lurus. Lalu, masukkan lempengan ke dalam perairan hingga warna lempengan tidak terlihat, dijadikan D1. Tandai di posisi mana pada tali agar mudah untuk menghitung nilai kecerahan. 2. Tarik tali perlahan hingga warna lempengan terlihat, dijadikan sebagai D2. Lalu ditandai juga pada tali agar mudah saat perhitungan dengan rumus. Lalu, 3. Ambil lempengan ke atas permukaan dan ukur menggunakan meteran seberapa panjang D1 dan D2 yang telah diukur. Lalu dimasukkan ke dalam rumus perhitungan agar lebih spesifik nilai kecerahannya. Menurut Koyeno 2020, kecerahan yang kurang dari 3 meter adalah tipe perairan yang subur atau eutrofik, antara 3-6 meter kesuburan sedang atau mesotrofik, dan yang lebih dari 6 meter digolongkan pada tipe perairan kurang subur atau oligotrofik. Tingkat kecerahan dan kekeruhan air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan patin zat atau material terlarut atau tersuspensi, seperti lumpur, senyawa, dan anorganik. Plankton dan mikroorganisme diduga kuat sebagai penyebab kekeruhan air. Kekeruhan air menyebabkan sinar yang sampai ke air lebih banyak dihamburkan dan diserap daripada ditransmisikan di sekelilingnya. Pengukuran kekeruhan air sering dilakukan dengan melihat tingkat kecerahan air. Dari hasil praktikum kecerahan, kami mendapat nilai D1 yaitu 47 dan D2 35. Sehingga nilai kecerahan yang kami dapat sebesar 41 cm atau sebesar 0,41 meter. Dapat disimpulkan sesuai dengan referensi yang kami dapatkan bahwa perairan yang kami uji merupakan perairan yang subur karena kecerahannya masih kurang dari 3 meter. Salinitas adalah salah satu contoh parameter fisika perairan. Salinitas sendiri dapat diartikan sebagai tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Nilai salinitas di suatu perairan dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti curah hujan, tingkat penguapan, pencampuran air tawar, dan kandungan mineral yang terkandung dalam perairan. Salinitas dapat diukur menggunakan alat bernama refraktometer. Pengukuran salinitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, buka plat kaca penutup prisma, kemudian teteskan dengan aquades yang berfungsi untuk menetralkan alat sebelum digunakan. Yang kedua, bersihkan atau lap dengan tisu hingga tidak ada larutan tersisa di prisma. Yang ketiga, teteskan sampel air ke prisma dan tutup plat kaca lalu arahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Yang keempat, lihat hasil pengukuran melalui lensa dengan melihat bidang warna biru dan putih. Garis batas antara kedua bidang yang menunjukkan kadar salinitasnya. Dan langkah terakhir, setelah selesai melakukan pengukuran, netralkan kembali alat dengan meneteskan aquades ke prisma dan dilap menggunakan tisu hingga kering. Pada acara praktikum salinitas kami mendapatkan nilai salinitas sebesar 35 ppt sesuai dengan pernyataan salinitas perairan laut berkisar 30 hingga 40 ppt. Kualitas air merupakan salah satu komponen lingkungan yang sangat penting karena merupakan indikator sehat atau tidaknya suatu perairan. Kondisi kualitas air dalam perairan merupakan aspek yang penting untuk menentukan status mutu perairan tersebut agar dapat digunakan menurut baku mutu perairan. Pentingnya mengidentifikasi kualitas air adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan akibat penurunan kondisi kualitas air, gambaran umum kondisi perairan, serta mengetahui hubungan antara variabel ekologi dan kondisi perairan.
Parameter yang diuji adalah TDS dengan menggunakan alat WQC, Water Quality Checker. Pertama, nyalakan WQC dengan menekan tombol power. Buka penutup pada sensor WQC, kemudian bersihkan menggunakan tisu. Selupkan sensor ke dalam cairan Aquades untuk dikalibrasi hingga muncul tanda emoticon senyum di layar monitor WQC. Kemudian bersihkan kembali menggunakan tisu. Celupkan sensor ke dalam sampel air laut yang akan diuji dan pilih menu TDS pada tombol WQC, lalu diamkan sampai monitor WQC menunjukkan nilai pengukuran yang stabil atau konstan. Setelah selesai digunakan, lakukan pembersihan dan kalibrasi pada sensor WQC seperti langkah awal, yaitu menggunakan Aquades. Kemudian tutup kembali sensornya. Hasil uji TDS pada praktikum kali ini yaitu 1000 mg per liter. Menurut Yulis et al. 2018, air laut pada umumnya memiliki TDS yang tinggi karena banyak mengandung senyawa yang juga mempengaruhi salinitas dan konduktivitas. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Zakaria et al. 2023, di mana nilai TDS yang diperoleh berkisar antara 30.800 sampai 31.300 mg per liter, yang berarti nilai ini tidak sesuai baku mutu air berdasarkan Kemen LH nomor 51 tahun 2004 untuk biota laut sebesar 1000 mg per liter. Ini berarti hasil nilai TDS yang kami peroleh jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai penelitian Zakaria et al. 2023, namun masih sesuai dengan baku mutu air berdasarkan Kemen LH nomor 51 tahun 2004. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, masukkan baterai pada GPS. Kemudian, aktifkan perangkat dengan menekan tombol pada bagian samping kanan GPS. Pilih satelit yang diinginkan pada bagian menu satelit. Kalibrasi kompas dan pilih menu setup, lalu pilih haluan dan pilih kalibrasi kompas. Kemudian, ikuti sesuai petunjuk yang ada pada layar GPS sampai langkahnya berhasil. Jika gagal, maka harus mengulangi langkah-langkah tersebut. Untuk penggunaan tombol pada GPS, tombol in dapat digunakan untuk zoom in dan tombol out dapat digunakan untuk zoom out pada bagian peta. Kemudian tombol find dapat digunakan untuk mencari navigasi ketika kita berada pada satu titik. Berikutnya, ada tombol page digunakan ketika akan membuka menu secara otomatis. Kemudian tombol mark digunakan untuk menandai suatu titik. Pada bagian menu sendiri, terdapat menu kelola titik yang digunakan untuk mengelola titik yang pernah ditandai termasuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ada menu alarm kedekatan yang digunakan apabila kita mendekati suatu titik, maka GPS akan berbunyi. Berikutnya ada menu rencana rute, di mana penggunanya mirip seperti Google Maps, namun terdapat beberapa titik. Kemudian ada menu kalkulasi area yang digunakan untuk mengetahui luas suatu area. Dan masih banyak beberapa menu lainnya pada GPS ini. pH atau potential of hydrogen adalah tingkat ukuran keasaman atau kemasahan suatu perairan yang diukur dalam skala 0 hingga 14. Nilai pH 7 menunjukkan kondisi yang netral, pH kurang dari 7 menunjukkan kondisi asam, dan pH lebih dari 7 menunjukkan kondisi basah. pH dalam suatu perairan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi CO2 atau karbon dioksida, salinitas, dan aktivitas organisme yang ada di dalam perairan. pH dapat diukur dengan pH meter ataupun pH indikator, yaitu kertas lakmus. Pada kegiatan praktikum pengukuran pH, kami menggunakan pH indikator, yaitu kertas lakmus, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siapkan sampel air yang akan diuji. 2. Celupkan kertas lakmus ke dalam sampel air. 3. Setelah terasa cukup terendam dalam sampel air, kertas lakmus diambil dan tunggu hingga menunjukkan perubahan warna pada kertas lakmus yang digunakan. 4. Cocokkan hasil kertas lakmus yang telah digunakan dengan ketentuan yang ada pada tempat kertas lakmus. 5. Setelah merasa cocok dengan warna yang ada, kemudian lihat pH berada pada skala berapa, dan itulah hasil dari uji coba pengukuran pH dengan kertas lakmus. Berdasarkan hasil pengukuran praktikum, menunjukkan bahwa pH perairan tersebut sebesar 7, sesuai dengan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, yaitu pH optimal untuk kehidupan biota laut berkisar antara 7,0 sampai 8,5.